Sama halnya seperti baju, contohnya seperti itu. Ya. Adanya kebutuhan dan keinginan. Kita pun hanya cukup memakai satu setel pakaian. Tidak semua pakaian kita pakai sekaligus, ya kan? Dan kita lihat ya, apakah properti kita, ya, baju kita atau jaket kita atau sepatu kita itu keinginan atau kebutuhan atau bisa jadi investasi, ya. Tergantung dari nantinya. Jadi gini, teman-teman. Ciri-ciri dari investasi itu adalah yang pertama tidak eh, nilainya itu bisa mencangkup atau melebihi dari biaya yang kita keluarkan. Nah, contohnya adalah kita beli sepatu nih, sepatu Nike Jordan. Contohnya seperti itu. Harganya contohnya 10 juta. Nah, kita tahu nih 10 juta itu mahal dan itu hanya sepatu. Tetapi ketika kita berpikir, oh ini peminatnya banyak. Nah, nanti di 5 tahun ke 10 tahun ke depan itu bisa kita jual dengan harga 15 juta. Nah, itu merupakan contoh investasi, bentuk investasi. Contoh sederhananya adalah seperti itu. Nah, jadi kita perlu memahami yang namanya kebutuhan, keinginan, ya, dan juga investasi. Yang kedua adalah investasi ekuitas. Ya, investasi yang berhubungan dengan pembelian saham yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia atau tidak. Nah, di dalam investasi ekuitas ataupun properti juga itu sebenarnya hal yang perlu kita garis bawahi itu harus selalu ada yang namanya hitam di atas putih. Harus selalu ada perjanjian. Dan teman-teman harus membaca dari perjanjian tersebut. Ya. Teman-teman ketika buka tabungan itu apakah teman-teman juga menandatangani banyak berkas? Dan itu pun apakah teman-teman juga membacanya, ya kan? Jadi ketika pihak perusahaan atau pihak bank itu memberikan surat dan kita tanda tangan itu merupakan salah satu senjata bank tersebut untuk angkat angkat tangan. Ya, ketika adanya kerugian ataupun ada sesuatu yang kurang beres, ya Anda sudah tanda tangan nih. Dan di dalamnya itu bisa jadi tentang eh, pernyataan bahwasanya perusahaan tidak menanggung eh, hal-hal yang merugikan konsumen dan lain sebagainya. Nah, sama halnya seperti investasi ini, sama halnya seperti investasi ini. Di dalam melakukan investasi itu perlu adanya perjanjian. Ya. Sama halnya seperti hutang piutang. Jadi ketika teman-teman itu pun memberikan dana pada teman atau orang lain, sebisa mungkin tuh ada tulisannya, ada surat perjanjiannya. Ya. Karena apa yang nama ya bisa jadi kita lupa atau bisa jadi ketika waktunya membayar dan ternyata teman kita itu mengelak dan lain sebagainya itu pun juga bisa. Dan ketika tidak ada yang namanya hitam di atas putih, ya yang berhutang itu ya punya kuasa. Maksudnya adalah kita tidak bisa memperkarakan. Sama halnya seperti investasi ini, investasi itu adalah hukum perdata, tidak bisa dipidanakan kecuali satu pihak mengingkari apa yang sudah tertulis di dalam surat perjanjian, itu bisa dipidanakan. Seperti itu. Nah, ada beberapa contoh produk investasi. Ya. Jadi produk investasi dengan pendapatan tetap atau fixed income investment, ya, contohnya adalah deposito dan juga tabungan. Ya. Ciri-ciri dari produk investasi dengan pendapatan tetap ini itu kalau tabungan itu kan ya, habis dipakai untuk biaya admin, ya kan? Dan itu sangat kecil sekali.
Ya, yang kedua ada deposito. Deposito itu minimal eh, di atasnya inflasi, ya, minimal 10% lah. Itu sudah lumayan. Ketika teman-teman memang tidak terlalu mengejar keuntungan, yang penting keamanan, itu pun juga bisa. Ada juga produk investasi pertumbuhan, adanya grow income investment, yaitu hasil tidak pasti sesuai dengan harga pasar. Contohnya adalah emas, tanah, bangunan, barang, koleksi, dan juga mata uang asing. Nah, ini pun investasi-investasi yang memang pertumbuhannya tidak dapat diprediksi memang. Bisa dipelajari tapi tidak selalu bisa terprediksi. Contohnya adalah di tahun 2019, ya, 2019 saya menjual emas itu dengan harga 750 per gramnya. Ya. Di tahun 2020, 2021 itu nilainya gila-gilaan, ya kan? Itu harga emas bisa mencapai 1 juta, 1,1 juta. Nah, itu kan pertumbuhannya sangat luar biasa sekali, lebih dari 50%. Nah, ketika kita bicara tentang investasi deposito itu kan untuk mendapatkan 50% itu kan butuh waktu berapa lama ya kan? Dan seperti emas. Tanah bangunan itu pun juga sama. Saya di 2019 itu beli tanah, eh, ada temen yang beli tanah itu ukurannya 6 kali 15 itu dengan harga 60 juta. 2 tahun kemudian saya membelinya. Dengan harga berapa? Ada yang tahu? 80 juta, ya kan? 60 juta ke 80 juta itu luar biasa sekali, ya kan? Dan eh, ketika saya beli di sebelahnya, itu pun di tahun berikutnya itu pun sudah naik jadi 85 juta, ya kan? Itu pun luar biasa sekali untuk kenaikannya. Nah, yang saya pengen katakan adalah ini barang koleksi. Nah, ketika teman-teman punya barang, ya, contohnya motor atau mobil ataupun sepatu, itu pun ketika barang tersebut Anda sukai dan itu merupakan barang koleksi, itu pun bisa jadi menjadi mahal ketika 5 atau 10 tahun ke depan, ya. Atau bisa jadi untuk eh, investasi falas. Nah, jadi di tahun 97 98 ya, dulu nilai mata uang rupiah itu kan luar biasa ya kan. Dulu yang hanya di 1 dolar itu hanya sekitar 5.000 6.000, saat ini bisa mencapai 15.000, ya kan. Itu kan ketika kita menyimpan uang tersebut, nah, 10 tahun 20 tahun itu kan luar biasa perkembangannya, perkembangannya. Nah, jadi yang namanya investasi itu kita perlu tahu tentang 4 hal ini. Yang pertama adalah imbal balik. Ya. Berapa tingkat keuntungan investasi, ya, berapa kompensasi, ya, dari resiko penurunan daya beli akibat inflasi, terus pengembalian yang diharapkan dengan pengembalian yang telah didapat, terus yang ketiga adalah resiko, kemungkinan perbedaan return yang diharapkan dengan return aktual, dan perlu teman-teman ingat bahwasanya yang namanya investasi, semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi kemungkinan atau peluang untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Semakin kecil resikonya, maka keuntungan juga akan semakin kecil. Resiko dari berinvestasi adalah turunnya nilai investasi, kesulitan menjual produk investasi, ya tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Jadi 3 hal ini, ya, yang menjadi resiko dalam berinvestasi. Bisa jadi contohnya kita eh, beli emas nih di hari ini di angka 1 juta. Nah,
ternyata kita butuh dana 6 bulan ke depan, ya 6 bulan berikutnya kita butuh dana nih. Nah, ternyata untuk kenaikannya dengan buybacknya itu jauh. Ya. Jadi kenaikannya hanya sekitar contohnya 1 juta jadi 1.100. Nah, dan buybacknya ternyata hanya 980. Nah, itu kan kita mengalami kerugian. Dan adanya kesulitan menjual produk investasi. Nah, contohnya ketika kita beli tanah itu kan tidak serta-merta seperti jualan emas, ya kan? Kalau jualan emas kan mesti banyak orang yang mau beli. Kalau tanah kan tergantung, ya kan? Tergantung eh, tempatnya, tergantung harganya dan lain sebagainya. Atau perubahan ekonomi itu tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Itu pun juga bisa terjadi. Nah, ini contoh dari hubungan resiko dengan return yang diharapkan. Jadi semakin tinggi resikonya, semakin eh, semakin tinggi resikonya, ya, resiko yang bawah ini. Jadi semakin tinggi resiko, maka ekspektasi atau kemungkinan untuk mendapatkan keuntungannya itu juga akan lebih tinggi. Jadi tergantung nanti kita pengen mengambil resiko seberapa. Itu tergantung dari finansial kita juga. Ya, jadi, oh saya itu orangnya pesimis. Kita pengen untung tapi dikit aja. Nah, kita bisa deposito atau obligasi pemerintahan, nah, government bonds. Atau pengennya itu agak berisiko, tetapi keuntungannya juga lebih banyak. Nah, bisa perusahaan apa obligasi perusahaan. Oh, saya orangnya optimis. Nah, pengen bermain saham. Nah, berarti kita bisa menaik lagi. Resikonya juga semakin tinggi, tingkat pengembaliannya itu juga akan semakin tinggi. Untuk proses keputusan investasi itu tergantung kepada investor. Nah, jadi pengen pengennya uangnya itu diambil pada umur usia berapa untuk penghasilan di usia pensiun, contohnya seperti itu. Atau penentuan alokasi aset yang akan dijadikan objek, ya, apakah saham, deposito ataupun bangunan. Dan juga adanya pemilihan strategi portofolio. Ya. Pengennya strategi portofolio aktif atau strategi portofolio pasif. Atau pemilihan aset dalam portofolio, mencari kombinasi portofolio yang paling efisien, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio, melakukan benchmarking, ya, biasanya dilakukan dengan pembandingan dengan indeks portofolio pasar. Ya. Cara mengurangi risiko investasi, memilih produk investasi dengan risiko yang terkecil, melakukan diversifikasi portofolio, melakukan investasi pada berbagai produk, melakukan pengukuran kinerja pasar modal. Nah, jadi eh, ketika kita sudah menentukan nih, pengen nanti kita setiap bulannya pengen menyisihkan uang 500.000 dan saya eh, pengen apa namanya investasi di deposito. Maka gitu, kita pengen menanam modal tuh sampai berapa tahun. Oh, umur saya sekarang 25, contohnya seperti itu. Oh, saya pengen pensiun tuh di usia 55, berarti ada waktu 30 tahun untuk mengumpulkan uang. Ya. Selain untuk kebutuhan, nah itu kita sisihkan untuk tabungan dan saya sisihkan untuk investasi. Nah, contohnya seperti itu. Dan ada beberapa teknik untuk mengurangi resiko investasi. Ya, caranya bagaimana? Memilih produk investasi dengan risiko yang terkecil. Itu ya kita pilih resiko-resiko. Tetap akan ada resiko, tetapi resikonya minimal. Ya. Yang kedua adalah melakukan diversifikasi portofolio, ya, melakukan investasi pada berbagai produk. Ya. Yang ketiga adalah melakukan pengukuran kinerja pasar modal. Ya.
Jadi perbedaan investasi itu merupakan meminimalisir atau mengurangi resiko ketika contohnya ketika sahamnya itu turun, investasi tanahnya itu naik dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Ya, itu mungkin teman-teman untuk manajemen investasi. Ya. Jadi poinnya adalah yang pertama berinvestasilah ketika kebutuhan hidup sudah tercapai atau terpenuhi. Ya. Untuk apa? Untuk mengurangi berinvestasilah bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga untuk mengurangi gaya hidup. Ya. Karena sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi gaya hidup itu yang membuat hidup kita itu sengsara. Nah, solusinya adalah dengan ketika kita punya uang sedikit berlebih, maka kita investasikan untuk tetap menjaga gaya hidup kita.